عاداتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وإقبال هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وإحلال عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يغرق في حسن وإسرار Tuhun nabahat na dua si Jumur Bandung barumah tangga isi dua ni anak isian duanya isi pabotohon nama buar si Muhammad Amin Mukhtar baru nasihat dia malintang isi warna Nur Kholisah Nasution. Jadi dalam walimatul ursur Bapak Ibu sekalian nangkin madung isam peo dibaca di awal mudah mengaji kan mai baca nangkin surah Ar-Rum ayat 21 on mana menjadi dasar kajian di walimatul urs dari saudara Allah berfirman seorang a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ayat-ayat di Allah ini sangat bahaya. Tertulis adeng nasu tertulis. Na tertulis diturunkan najolot tu Nabi Musa guar ditulisan di Taurat. Diturunkan tu Nabi Daud tulisan di marwar Zabur. Diturunkan tu Nabi Isa marwar Injil tu Nabi Muhammad marwar Al-Quran. Ina tertulis deh. Dan masih banyak ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, sangat banyak. Satu di antaranya adalah ia jadikan istrimu dari dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, Adam alaihi salam punya pasangan namanya Hawa. Secara syariat sungguh mana kita kaji salulun nyarion. Tapi mari kita pelajari. Adam artinya kesadaran. Hawa adalah dorongan. Allah ciptakan nafsu keinginan. Kan sudah pakai bahasa Arab. Adam, Hawa, nafsu. Kita banjolo bahasa kita. Adam artinya kesadaran. Hawa dorongan. Nafsu keinginan. Maka tiga hal ini melekat dalam tubuh manusia. Punya kesadaran, punya dorongan, dan punya keinginan. Adam alaihi salam didorong oleh berbagai macam nikmat yang ada di surga. Semua boleh dan dia ingin menetap di dalamnya. Itu dorongan. Lalu Hawa juga sama. Dia ingin menetap dan tinggal di surga. Itu dorongan dalam diri sendiri. Tapi ada keinginan. Nah, keinginan dalam bahasa Arabnya disebut dengan nafsu. Keinginan ini ditumpangi oleh makhluk lain namanya setan, iblis, membisikkan pada Adam agar dia memakan buah khuldi. Adam artinya kesadaran. Dia masih punya kesadaran bahwa perintah Allah tidak boleh dilarang. Hawa artinya dorongan. Dia dipengaruhi oleh keinginan. Dia ingin menetap di surga, makanya ia makan buah khuldi, buah larangan. Bukan karena ingin melanggar perintah Allah, bukan. Dia ingin karena dipengaruhi oleh keinginan, maka dorongan itu pun kalah. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Itu salah satu ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan manusia ke muka bumi. Muka bumi ini bahasa Arabnya al-ard. Manusia adalah sebagai khalifah fil ardi, bukan di dunia. Beda ardi, beda dunia. Maksudnya dunia bahasa Arab, udah ulang bahasa Indonesia. Ad-dunia adalah proses menjalani kehidupan di atas tanah ini. Kita berjalan di atas tanah namanya khalifah. Tapi dalam menjalani kehidupan di atas tanah ada rasa senang, bahagia, sakit. Ini semua disebut dengan dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, tertulis pada Al-Baqarah 201,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya dalam hal kita menjalani kehidupan diharapkan bahagia, dan nanti di belakang bahasa Arabnya akhirat. Akhir kan di belakang, kehidupan di belakang kita berharap juga bahagia. Maka kehidupan atau dunia yang Allah sebutkan itu juga adalah bahagian dari la'ibun wa lahun, senda gurau dan permainan. Jadi warna permainan Bapak bilang ku masih serius, warna tontonan. Maksudnya ada orang baik jangan terlalu serius, melihat orang jahat ya jangan terlalu serius. Itu permainan. Suatu saat permainan bisa berubah. Dulu kita jahat, tak mau sholat, tak mau ibadah, karena usia tua kita berubah, permainan berubah. Bahasa Arabnya ad-dunia. Maka dunia kita baik, akhirat juga kita baik. Di dunia ada surga, di akhirat juga ada surga. Tidak mungkin orang yang di surga akan ke neraka. Mungkin doruamu Bapak Abu Bakar Imam jaminan surga lalu pindahkan Allah ke neraka. Tidak mungkin. Mungkin dari doruamu yang Umar bin Khattab jaminan surga lalu Allah masukkan ke neraka. Tidak mungkin. Sebaliknya, apakah mungkin Abu Lahab yang sudah di neraka Allah masukkan ke surga? Ya tidak mungkin. Tapi surga dan neraka itu terserah Allah memang, tapi bukan nanti, dari sekarang. Mulai sendiri dia Allah merubah manusia lagi di surga doh lagi di neraka. Najuluhu Bapak marjudi minum margabus maksiat dosa meninggalkan sholat puasa tinggal. Tapi dung Roma nabontar-bontar dulu liba kan mata rasul ibun bema murun-murun sada kan sodar maiba na sodari ho Bapak bahasa Arab na Adam itu sadar, maka kita pun sadar diri dari neraka pindah ke surga. Itu kuasa Allah. Jadi ulang kita sangka, misalnya yu'azibu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memasukkan seseorang ke surga dan mengazab di neraka. Terserah Allah. Indah sangat digali mulai senari dia. Umar sejahat-jahat manusia Allah beri hidayah, dari neraka dia pindah ke surga. Jadi sandari marahu Bapak solat, marahu inang solat, marahu mangkarejohon na denggandot na pada berarti sedang berada dalam surga. Maka pastikan dirimu sampai tupudi. Bahasa Arab akhirat kan, tupudi akhirat. Ita tetap istiqomah di bagasan surgoi. Ita pangido mau di bagasan sumbayang. Itu bola senoli nautik na sa sabun. Sampai rokaat. Ihdinas siratal mustaqim. Oh Tuhanku baik maaf tutup di siratal mustaqim. Maksudnya surga madapun kita di dunia lidang magari tupudi imada siratal mustaqim. Maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim najulu pediadong dalam mendapat nikmat ilahi ko ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang dari marbelok-belok dalam nabi aturan najulu naraku di tengah mangkarejon amal ibadah sanari di surga mula-mula neraka kaya bisa di surga ibadah ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai akhir hayat. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita dalami bagaimana kehidupan Adam itu dulu. Dia baik, dia tulus dan ikhlas menghambakan diri kepada Allah, tapi dipengaruhi oleh hawa, bahasa itana, dorongan, sian bagasan. Lalu dipengaruhi oleh nafsu, ada keinginannya untuk menggapai sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati, ketika Adam alaihi salam telah diturunkan ke muka bumi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala buat aturan Adam dalam kehidupan di dunia. Pala madumro hidayahku tuamu payudi mahidayah. Pala dumro tuntunanku ansu salamat kamu di dunia, ikutilah tuntunan. Jadi dalam hal pada Muhammad Amin Mukhtar Bayu Rambe Songoni Hongbo Rusudi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan ansulang liluita di kehidupan maka adong Quran dan hadis. Nah, perihal rumah tangga on khusus yang mula dua dan di tahun sesudah Allah madung membayar aturan tujuan pernikahan ini disuruh panggilan Rabbi.
Mukhtar. Tujuan pernikahan Mukhtar tulumayaning Allah, litaskunu ilaiha, agar hatimu tenang tenteram. Itulah tujuan pernikahan. Sebelumnya masih goyah, masih labil, tidak tentu arah. Tapi sekarang setelah ada berubah sucian baru tenang baru sulang baru aku sudah baru tambah bok mensualion kan bagus nomor dia. Jadi masakinah. Sakinah inilah Allah syaratnya sadaminya Mukhtar. Anzala sakinata fil qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah pada hati orang beriman. Kalau tidak beriman sakinah tak didapat. Maksudnya ringkas pemandangan kaji Mukhtar di tahun pengajian. Waktu ini orang bahan pengajian ngatamu bahan ban istri menuntut ilmu marmur solat rukun Islam nomor 2 ringkas walak lewat bayar zakat rukun Islam ketiga ni Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dadong kaitan nurut sumbayang bapak, dadong kaitan nang berpuasa iman benedong ni Allah rukun imani onok kan ulak-ulak dasar mekaji. Maka ulang bolak-balik Islam ya Islam, iman ya iman. Nah, iman itu adalah orang yang senantiasa mencari kebenaran ilmu tentang Al-Quran, kebenaran Tuhannya, dan juga mendalami ilmu agama. Itulah iman. Maka orang-orang yang senantiasa memperbaharui ilmunya, dia mempelajari agama, dia mempelajari agama Allah ini, dia akan mendapatkan iman. Jadi syarat Mukhtar harus ringkas kewabanan kaji menuntut ilmu, kewabanan Dios. Mudah-mudahan yang diturunkan Allah sakinah. Namun ada Bapak Ibu sekalian, pangaliginan Mukhtar wala lalu tumasulitan bisulat Jumat na baru modo ibadah pukul 11 siang pada khatib naik maghrib modo nomor ayat pada undang-undang berbeda ada sebabnya sakinahi asal ruita sulat Jumat adong khatib nangkan manurangkan kaji ita mandapurkan kejelapan sakinah. Begitu khatib naik mimbar, assalamualaikum min khatibi markuaya ma'amama. Alhamdulillah ning hatibi mulo mengangguk-angguk tertulun mulon tuturuan sapala ukur mana bilege kan marah nabi. Ada sebab nama Bapak ilmu ditorangkan sakinah di leher Allah ngani berutang di baik kan jadi ngadu persoalan di baik itulah sakinah. Wala amul kaum ibu nilang marsitorang mah arana au janong di majelis ta'lim di bawah di Gunung Dua setiap hari Jumat asal Roma ngaji pasti terpodok beda hadirang gok masalah di bagasmu roho mangaji lehen Allah sakinahi. Jadi yang guna modom terpodom yang di pengajian itu ganggu itu singgung aso nabahatan persoalan yang nak burun dia layan roya mangaji lehen Allah sakinahi. Ima soalak dari gas mana yang kaji gok masalah na indarung ida sepuluh hari soto siapa ni kalau sok rumah ngaji ida udah 10 atau dong matol bang dia baru kan. Coba dari awal menuntut ilmu, dia belajar agama, maka Allah akan berikan sakinah. Itulah iman. Maka syaratnya Mukhtar, engkau harus belajar ilmu agama, jangan padakan hanya sampai di sini. Karena Allah sebutkan itu anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang turunkan sakinah pada hati orang yang beriman. Apa indikasi ketika kita berumah tangga mendapatkan sakinah, merasa tenang dan tenteram ketika berada di sebelah istri. Sejauh masalah Mukhtar dituduh alam menghina, mencela, mencaci maki. Begitu bertemu istrimu baru nasutionon baru tenang perasaanmu. Rasulullah dihujat, dicela, dihina, dicaci maki. Begitu pulang ke rumah bertemu Khadijah, semua masalah hilang. Itulah sakinah. Jadi yang gololotan berita bapak ditoru-toru maksudnya dah itu nama rusau.
kumpul di Lombolo. So saudari di Lepuan, istrinya di Bawas, paling tululoli meya marsuo, sadari manyogor lalu koru borgen ibu bentengin mangan do kan. Selebih na di Lepuan, selebih na di luar. Imatan do na rumah tangga indah mendapatkan keluarga sakinah. Jadi sakinah itu Allah berikan pada hati orang beriman, maka tandanya dia lebih nyaman dan tentram ketika berada di dalam rumahnya. Jadi inilah yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan rasa cinta, mawaddah, rasa cinta yang didapat apabila terjadi hubungan suami istri. Jadi sampai majuluh muhtar baru dah sukian nasian malin tangon bercinta na papigana memiliki para datar genting dulu kan kampung mabahat isi memang genting tu gimana apabila baru dah sukian dan terakhir mai bagi baru dah sukian mana terakhir dadong setelah honbe. Kenapa jangan katakan istrimu adalah cinta pertamamu, itu salah. Kenapa? Karena ibumu adalah cinta pertamamu. Jangan katakan istrimu cinta keduamu, sebab ibumu adalah cinta keduamu. Pertama dia mengandungmu 9 bulan 10 hari. Boto madung magulang magindang songonon ko merdar ulang ko lupa. Cuma ada doho tinggal isipin ni ilan tamuyo 9 bulan